Oke guys, kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yaitu integral. Pertama-tama saya akan jelaskan apa kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada bidang kedokteran, kalkulus berperan pada saat menentukan lokasi penembakan laser. Ya, jadi kalau kalian lagi di dokter di rumah sakit, kemudian ada tembak-tembakan laser, ya bukan perang-perangan ya, bukan, tapi menembak laser biasanya untuk menghancurkan batu ginjal dan sebagainya. Nah, lokasinya itu bisa ditentukan menggunakan integral ya, jadi jangan sampai meleset, jangan sampai jantung kalian yang di laser ya. Kemudian pada bidang ekonomi, penerapan integral parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda dan sebagainya. Ini anak-anak yang di IPS yang tahu ya. Pada bidang teknik, nah ini balik lagi ke IPA, jadi bidangnya itu meliputi IPA dan IPS, semuanya berguna. Oke. Pada bidang teknik menentukan penggunaan turunan, begitu pula dalam penggunaan integralnya dapat membantu programmer dalam membuat aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Nah, setelah kita belajar tentang turunan, kita mengetahui bahwa sebuah fungsi dapat diturunkan kan ya. Jika sebuah fungsi dapat diturunkan, maka fungsi tersebut juga bisa dinaikkan pastinya ya. Karena udah diturunin pasti bisa dinaikin. Nah, dinaikin ini adalah namanya integral. Jadi, integral merupakan anti diferensial, anti turunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ya. Tentukan turunan dari Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x tambah 10. Itu berarti Y aksen sama dengan, kayak biasa kalian udah jago ya turunannya, 9x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, ini adalah Y aksennya. Nah, kalau kita udah dapat Y aksen seperti ini, berarti kita bisa menaikkan si fungsi ini balik lagi ke sini. Harusnya bisa dikembalikan ke atas. Ya, jadi nanti ketika kita kembalikan ke atas, si ini tuh bakal menjadi Y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x. Gitu ya, ditambah 10, harusnya ada tambah 10-nya. Oke, nah itu ilustrasi untuk integral. Guys, jadi dinaikkan fungsinya. Oke. Kemudian notasi dari integral adalah lambang seperti cacing ini ya, bukan S, bukan, karena dia ininya tuh cacingnya tuh pendek ya, nggak panjang, jadi dia saya sebut cacing. Kemudian ada fungsinya apa, kemudian dx. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah si integral dan si dx ini adalah satu paket, yaitu bukan berarti perkalian, bukan, tapi mereka satu paket. Memang nulisnya seperti itu. Kalau kalian nulis cacing, kalian harus nulis dx gitu ya, yang berarti integral fungsi fx terhadap variabel x. Jadi kalau nanti kamu ketemu integral dA, berarti fungsi tersebut dinaikkan secara variabel a. Kalau db berarti dinaikkan secara variabel b dan seterusnya ya. Nah, yang pertama saya mau ajarin adalah integral konstanta, integral a dx. Dengan a-nya adalah sebuah huruf sebuah angka, dan dia nggak ada x-nya ya. Nah, kalau kamu punya a aja di integral, itu hasilnya adalah ax ditambah c. Oke. Ini yang kita sebut integral tak tentu, guys. Lupa nulis judulnya ya. Integral tak tentu. Nah, kenapa disebut tak tentu? Karena di sini ada C nih, plus C. Jadi C ini adalah sebuah bilangan yang belum tahu nilainya berapa. Oke, makanya disebutnya tak tentu. Jadi, untuk contoh soal nomor 1, integral 2 dx itu akan menjadi hasilnya tadi, kalau ada angka doang, tinggal ditambahin x saja tuh, jadi 2x ya. 2x ditambah c. Nah, untuk lebih mengerti kenapa sih harus ada c-nya, kita coba lihat lagi ilustrasi ini ya. Kalau kita punya y sama dengan 2x ditambah 7, kalau kita turunin, itu berarti hasilnya adalah y aksen sama dengan 2. Oke. Kemudian, jika kita mempunyai y sama dengan 2x minus 10, kalau kita turunin, berarti y aksennya itu sama dengan 2 juga. Satu lagi, misalnya saya punya y sama dengan 2x ditambah akar 5. Kalau kamu turunin, hasilnya juga 2.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau 2 dinaikin, itu hasilnya bisa jadi 2x plus 7. 2 kalau dinaikin bisa jadi 2x minus 10. 2 kalau dinaikin bisa menjadi 2x tambah 5. Ya, jadi yang pasti adalah 2x-nya, tapi belakangnya itu belum pasti. Yang ini belum pasti, bisa 7, bisa min 10, bisa plus akar 5. Oleh sebab itulah yang 7, min 10, dan akar 5 ini kita nggak bisa tentuin kecuali ada data tambahan. Jadi untuk sementara kita sebut dulu sebagai si C gitu ya. Jadi hasil dari integral itu selalu ada C-nya guys. Oke, lanjut. Contoh soal 2. Nah, kali ini saya punya angka 1/4 aja, tapi integralnya itu paketnya terhadap DY ya. Jadi kalau dia terhadap DY nanti hasilnya bukan X, tapi menjadi 1/4 Y. Kemudian plus C-nya tetap ada. Ya, jadi 1/4 Y. Nah, yang tadi integral konstanta itu sangat mudah. Yang kedua adalah integral dengan variabel berpangkat N. Jadi integral X pangkat N dx. Rumusnya adalah X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah C. Ya, jadi rumusnya seperti itu, tapi mungkin kalian agak sulit melihat rumusnya. Ikutin cara saya aja. Ya, yang pertama kita punya integral X pangkat 1 dx ya. Jadi di sini ada pangkat 1. Nah, caranya gampang. Kalau kemarin turunan itu pangkatnya diturunin dulu ke depan kan ya. Kalau integral enggak, langsung aja. Jadi kita punya X pangkat 1, langsung satunya itu langsung ditambah 1 guys. Karena integral itu artinya pangkatnya bertambah 1. Kalau turunan berkurang 1, kalau integral bertambah 1. Tapi integral itu harus ditambah dulu. Jadi berapa ini? 1 tambah 1? 2 ya. Jadi kalau kamu udah tambahin 1 pangkatnya, di bawahnya juga kamu tulis pangkat tersebut gitu, 1 tambah 1. Oke, nanti saya contohin lagi yang lain ya. Ini harus ada tambah C-nya, kemudian jadi X pangkat 2 per 2 ditambah C. Nah, ini jawabannya. Oke. Lanjut lagi X pangkat 2. Nah, kali ini X pangkat 2 berarti X pangkat 2 ditambah 1 per, karena kamu tadi nulis 2 tambah 1 ya berarti bawahnya juga sama, 2 tambah 1. Nah, itu harus sama ya, plus C. Berarti sama dengan X pangkat 3 per 3 ditambah C. Itu contoh soal 2. Kemudian contoh soal 3 ada akarnya guys. Nah, ada akar itu tidak sesuai dengan rumus yang ada di atas ya. Yang di atas itu pangkat bukan akar. Jadi kalau kalian ketemu akar sama kayak turunan, itu harus diubah dulu menjadi pangkat. Jadi pertama kita nggak bisa integral dulu, kita tulis dulu si cacingnya tetap ada. X pangkatnya kita ubah jadi pangkat beneran, nggak ada akarnya ya. Jadi X pangkat 3 tadinya, karena ada akar jadi 3 per 2, kemudian dx. Nah, udah sampai sini baru kita bisa integral. Yang tadinya X pangkat 3 per 2, pangkatnya harus ditambah 1. Per, karena tadi kita tulis 3 per 2 tambah 1, berarti bawahnya juga harus ada 3 per 2 tambah 1. Gitu ya. Kemudian sebelah kanannya jangan lupa tambah C. Jadi hasilnya adalah X pangkat 5 per 2 per 5 per 2 ditambah C. Tapi kalian nggak bisa biarin dia seperti ini. Oke, kita harus sederhanakan, berarti 5 per 2 nya tinggal dibalik aja jadi 2 per 5 X pangkat 5 per 2 ditambah C. Nah, baru selesai. Contoh lagi, nomor 4, ada 1 per X pangkat 2. Ini juga sama, belum bisa diintegral, jadi kita masih tulis cacingnya. Tapi kita naikin dulu X pangkatnya, jadi tadinya di bawah itu X pangkat 2. Kita naikin ke atas, kalau dinaikin ke atas jadinya X pangkat min 2 ya. dx, baru bisa diintegral. X pangkat min 2 tadinya harus ditambah 1 per min 2 ditambah 1. Jangan lupa tambah C. Sehingga hasilnya adalah X pangkat min 1 per min 1 ditambah C. Kalau kalian nggak ketemu jawabannya seperti ini di pilihan ganda, ya, kalau ulangan esai nggak usah khawatir. Tapi kalau PAS nanti kalian pilihan ganda, misalnya nggak ada pilihannya seperti ini di A, B, C, D, E, apa yang kamu lakuin? Kita ubah bentuknya. Min 1-nya di depan, oke, karena dia 1 berarti dia boleh naik ke atas. Kemudian yang X pangkat min 1-nya ini, yang X pangkat min 1 itu artinya 1 per X kan ya, dia jadi per X gitu, plus C. Nah, mungkin di sini ada pilihannya ya.
Oke, kemudian ada integral perkalian skalar. Perkalian skalar itu artinya angka aja dikali sama x pangkat n, ya. Kalau kalian punya angka di dalam integral perkalian, koefisien atau nama lainnya koefisien, koefisiennya itu boleh dikeluarkan dari si integralnya. Contoh nomor 1. Nomor 1 itu integral 2x dx, itu berarti ada koefisien 2 nih ya. 2, 2-nya itu bisa dikeluarin ke depan. Terus integralnya ditulis lagi, baru tulis sisanya, x dx. Nah, setelah dikeluarkan ke depan, baru yang di dalam integralnya kita integralin. X diintegral jadi apa? X pangkat 1 ya. X pangkat 1 itu berarti X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1. Nanti mungkin 1 tambah 1-nya bisa kalian lakukan dalam otak ya, biar lebih cepat. Terus tambah C jangan lupa. Berarti 2, buka kurung, X pangkat 2 per 2 ditambah C ya. Nah, kita masukin lagi 2-nya ke dalam, berarti jadinya ini kecoret, jadi hasilnya x kuadrat aja, ditambah 2 kali c, jadinya 2c. Nah, di integral, yang namanya 2c itu balik lagi ke c, karena c adalah sesuatu yang belum kita ketahui, jadi 2c juga sesuatu yang belum kita ketahui, nggak ada salahnya kalau kita sederhanakan menjadi c aja. Ya, tapi kalau 2x, nggak boleh jadi x aja, nggak boleh ya, tetap 2x. Untuk yang C aja boleh disederhanakan lagi menjadi C. Oke. Kemudian contoh soal nomor 2. Nah, meskipun kita punya rumus seperti itu, ya, nggak ada salahnya kalau kita bisa langsung integral, ya langsung integral aja. Jadi setengahnya tetap kamu tulis, untuk yang ini setengahnya kamu tulis dulu. X pangkat 2-nya langsung ditambahin 1, jadi X pangkat 3. Per, kalau ke di atasnya pangkatnya 3, di bawahnya juga pasti pangkat 3, pasti tulisannya 3 gitu. Terus plus C. Tuh kan, jadi kita hemat satu baris, lumayan. Jadi 1/6 X pangkat 3 ditambah C. Gitu ya. Kemudian contoh soal 3 yang ada akarnya bagaimana? Seperti biasa, yang akarnya kita ubah dulu menjadi pangkat. X 3 per 2 dx, baru kita integralin. Kalau udah diintegralin, cacingnya hilang, sama dx-nya juga hilang ya. 3-nya tetap 3, terus X pangkat 3 per 2-nya itu jadi X pangkat tambah 1, jadi 5 per 2, bawahnya 5 per 2. Tambah C jangan lupa, kemudian kita bagusin lagi, jadi 6 per 5, X pangkat 5 per 2 ditambah C ya. 6 per 5 dapatnya dari mana? Dari 3 kali 2 per 5. 3 kali 2 per 5, ya nanti hasilnya 6 per 5. Contoh soal 4. Kita masih harus ngebagusin dulu soalnya ya. Jadi 2 per 3, X pangkat 2-nya tadi di bawah, naikin ke atas jadi X pangkat min 2, kemudian dx. Nah, baru kita bisa integralin. X pangkat min 2 tadinya jadi X pangkat min 1, karena ditambah 1 ya, per min 1 ditambah C, hasilnya adalah minus 2 per 3 X pangkat minus 1 ditambah C. Seandainya nggak ada jawabannya di PG-nya, kita tulis jadi min 2 per 3 X pangkat min 1-nya turun ke bawah, jadi X ditambah C gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah integral penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita punya penjumlahan atau pengurangan di dalam integralnya, itu bisa kita integralin satu per satu, yaitu maksud dari rumus yang di atas ini nih ya. Itu artinya kita bisa integral satu per satu. Contoh, misalnya saya punya integral 2x ditambah 4. Kalau ada penjumlahan nih dalamnya, kalau ada penjumlahan, kita boleh integral si 2x-nya dulu. 2x itu diintegral jadinya 2x pangkat, tadinya pangkat 1, ditambah 1 jadi pangkat 2, per 2, jangan lupa. Jadi 2 yang ini harus ditulis lagi di bawah. Ya. Kemudian ditambah 4. 4 itu sebuah angka. Angka kalau diintegral tiba-tiba muncul X. Gitu aja. Kemudian ditambah C. Ya, kita sederhanakan, sebelah sini 2-nya bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat tambah 4X ditambah C. Gitu. Dan ini semua harus kalian lakukan dengan cepat ya, jangan lama-lama. Maksudnya cepat kayak gimana? Yuk kita lihat contoh soal nomor 2. Kali ini saya akan menggunakan cara yang lebih cepat lagi. 2x pangkat 3 berarti langsung 2x pangkat 4 per 4 ditambah 4x kuadrat, jadi 4x pangkat 3 per 3 ditambah 6 jadi 6x tambah C. Tuh selesai sebenarnya ya, tapi kita bisa coret ini 1, ini 2, nah baru selesai itu ya, cepat kan ya. Bagaimana dengan contoh soal nomor 3? Kita punya perkalian. Tunggu,
Ini adalah bagian penjumlahan dan pengurangan. Kenapa tiba-tiba muncul perkalian? Ya, jadi kalau kalian ketemu perkalian di integral itu harus dikaliin dulu, guys. Ini kali ini, kayak biasa aja capit piting ya. Ini kali ini kali ini, ini kali ini. Oke, yuk. Integralnya masih ada ya, karena kita baru ngaliin. Jadi 6x kuadrat, kemudian 12x dikurangi 4, jadi plus 8x. Kemudian min 8 terus dx. Nah, kemudian baru kita integralin ya. Jadi 6x pangkat 3 per 3 ditambah 8x pangkat 1 tadinya jadi pangkat 2 per 2 kurang 8 nggak punya x, tiba-tiba muncul x plus c. Sehingga kalau kita sederhanain menjadi 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 8x ditambah c. Gitu ya, ini jawabannya. Kemudian contoh soal nomor 4, kalau ada kuadratnya gimana? Ya sama aja, kita mau nggak mau kaliin dulu satu persatu ya, 2x tambah 4 kali 2x tambah 4, kemudian baru kali lagi sama 3x minus 2. Kita kaliin satu persatu guys. Panjang? Nggak apa-apa ya, yang penting kalian dapat hasilnya. 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali 4, 8x, 8x jadi 16x, kemudian 4 kali 4, 16. Nah ini masih dalam kurung. Masih harus dikali lagi sama 3x min 2 ya. Kita kaliin lagi. Ini kali ini itu hasilnya 12x pangkat 3. Kemudian minus 8x pangkat 2. Ini kali ini plus 48x pangkat 2 minus 32x. Baru terakhir plus 48x minus 32 dx. Gitu ya. Kemudian baru kita integralin 12. Oh, belum ya, kita sederhanain maksudnya min 8 plus 40 plus 40x pangkat 2 plus 16x minus 32 dx. Oke, jadi sama dengan 12x pangkat 4, tadinya pangkat 3 jadi pangkat 4 per 4 ditambah 40x pangkat 2 jadi x pangkat 3 per 3, kemudian ditambah 16x pangkat 2 per 2 dikurangin 32x ditambah c. Gitu tuh. Cepet kan ya? 3x pangkat 4 tambah 40x pangkat 3 per 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangin 32x ditambah c. Selesai. Ini integralnya. Nah, yang soal nomor 5 pembagian guys. Kalau pembagian gimana ya? Sama aja, kita bagi dulu. Jadi yang atas integral x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1 itu bisa kita pecah masing-masing menjadi dibagi x pangkat setengah ya. Akar x itu artinya x pangkat setengah, x pangkat setengah, x pangkat setengah. Nah, seperti itu dx. Kemudian kita bagi dulu aja. X pangkat 3 bagi x pangkat setengah berarti dikurang ya. X pangkat 5 per 2 dikurangin 2x pangkat setengah, 3 per 2 ditambah lagi 3x pangkat setengah ditambah lagi. Nah yang ini nggak bisa dibagi karena atasnya nggak ada x, jadi kita naikin ke atas aja jadi x pangkat min setengah dx. Baru kita integral, yang tadinya 5 per 2 ditambah 1 jadi 7 per 2 per 7 per 2 dikurang yang ini 2x pangkat 3 per 2 tadinya ditambah 1 jadi 5 per 2 per 5 per 2. Kemudian yang ini juga sama, 3x pangkat setengah tadinya tambah 1 jadi 3 per 2. Di sini 3 per 2 ditambah x pangkat min setengah tadinya tambah 1 jadi setengah, di bawahnya setengah ditambah c. Baru kita bagusin ya. Jadi 2 per 7 x pangkat 7 per 2 dikurang 4 per 5 x pangkat 5 per 2 ditambah 2x pangkat 3 per 2 ditambah lagi 2x pangkat setengah baru tambah c. Nah kayak gitu ya guys, itu adalah integral kita bagian pertamanya. Oh masih ada contoh soal 6 guys. Kalau yang ini gimana ya? Jadi integral tapi yang ini nggak bisa dibagi-bagi ya. Contoh misalnya x kuadrat per x minus 3 kita bisa pecah seperti ini tapi tetap nggak bisa dibagi gitu. Nah kalau tetap nggak bisa dibagi ya kita harus pikirin cara gimana caranya biar pecahannya hilang. Coba yang atas difaktorin. Kalau difaktorin jadinya x min 3 sama x plus 2. Kemudian bawahnya x min 3 dx. Tuh, kecoret kan ya x min 3-nya. Sehingga kita mendapatkan integral x tambah 2 aja dx.
Nah, X tambah 2 diintegralin apa? X pangkat 1 jadi X pangkat 2 per 2. 2 aja berarti jadi 2X, kemudian tambah C. Selesai. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau bisa dikali, kali dulu. Kalau bisa dibagi, bagi dulu. Kalau nggak bisa dibagi, pasti ada suatu cara biar hilang gitu penyebutnya. Ya, jadi hari ini sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!